Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Piati Maningsih dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan in-house jurnal emergency dari Pertamina, Astra, dan Kementerian Agama. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang in-house jurnal Pertamina. Emergency yang dipublikasikan oleh perusahaan Pertamina ini bernamakan Energia, berisikan 84 halaman dan diterbitkan dalam sebulan sekali secara berkala. Edisi ini adalah edisi 2021 pada bulan Desember yang berjudul Memberi Energi Tanpa Batas, yang menjadi bahasa utama dalam judul tersebut di edisi bulan Desember ini. Selanjutnya, kita ke analisis SWOT. Analisis SWOT dari Pertamina ini yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Memiliki pelayanan yang baik. Maksudnya, untuk pelayanan ini sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, teknologi informasi. Pertamina ini sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Nah, di sini Pertamina ini sudah cukup memiliki pengakuan dari dunia nasional, di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang keempat, Pertamina memiliki komitmen yang kuat senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau biasa dikenal dengan environmental, sosial, dan governance. Yang selanjutnya adalah informasi yang diberikan oleh media. Pertamina memiliki karakteristik yang cukup beragam. Kita lanjut ke kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Weakness di sini adalah ketergantungan pasokan pada suatu pemasok, sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional perusahaan. Yang kedua adalah terlalu banyaknya jumlah halaman, terkadang orang bosan ketika membaca. Selanjutnya, ketiga adalah opportunity atau peluang. Sumber daya migas yang masih cukup tinggi karena sumber cadangan migas yang masih tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksplorasi. Yang kedua adalah pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan pokok ini tetap tinggi walaupun terjadi gejolak harga. Yang terakhir adalah Pertamina ini juga harus berfokus untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu pasar bebas. Apa sih maksudnya pasar bebas di Pertamina ini? Yaitu dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produknya di wilayah Indonesia. Maka dari itu akan terjadinya peningkatan persaingan bisnis yang ketat. Yang kedua adalah minat baca majalah ini sangatlah minim. Kritiknya, terlalu banyak desain sehingga berfokus pada gambar bukan hanya untuk membaca. Yang kedua, pelayanan after sales yang masih sangat minim. Yang ketiga adalah harga BBM yang cenderung lebih mahal dibandingkan harga produk BBM industri Pertamina. Sarannya adalah untuk bisa bersaing dalam memperebutkan market share BBM industri, usaha terus meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan mutu pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Agar itu untuk menjadi perhatian bagi pihak manajemen PT Pertamina. Yang kedua adalah memanfaatkan kerjasama dengan Pertamina. Solusi saya untuk perusahaan Pertamina ini adalah
Satu, melaksanakan komitmen dalam pelayanan dan distribusi produk yang tepat waktu sehingga kepercayaan tidak berkurang dan berdampak terhadap peluasan pasar. Yang kedua adalah mempertahankan harga pasar yang bersaing. Yang ketiga, meningkatkan promosi melalui media sosial atau memanfaatkan media sosial untuk mempromosi tersebut. Kita lanjut ke in-house jurnal yang kedua, yaitu in-house jurnal Astra. Emergency yang dipublikasikan oleh perusahaan Astra berisikan 74 halaman dan diterbitkan dalam sebulan sekali secara berkala. Edisi ini adalah edisi terbaru, yaitu edisi 1 Januari 2022 yang berjudul Sambut Semangat Baru untuk Bergerak dan Tumbuh Bersama. Analisis SWOT dari perusahaan Astra ini adalah yang ke-1, strength atau kekuatan. 1. Keberhasilan dalam pengembangan produk dengan kualitas dan jasa pelayanan mulai dari produk yang baru. Kedua, efektivitas kegiatan promosi dengan memperkuat layanan yang akan menambah jaringan atau network distribusi yang luas. Yang ketiga adalah penawaran teknologi seperti dengan cara menerapkan mesin teknologi manufaktur yang ramah lingkungan. Selanjutnya kita ke weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan dari Astra ini adalah posisi global. PT Astra harus mempertahankan posisi sebagai market leader, mengendali suasana kompetensi kiat lebih ketat. Yang kedua, ada beberapa mesin-mesin seperti halnya mobil Toyota yang merupakan mesin import. Yang ketiga adalah seiring berkembangnya ekonomi nasional, permintaan konsumen terhadap produk otomotif cukup tinggi, maka dari itu hal yang dikembangkan lagi untuk informasi pasarnya. Kita lanjut ke opportunity atau peluang, terbukanya pasar ekspor. Yang kedua, pengaruh penghargaan perusahaan yang akan mengangkat citra perusahaan. Yang ketiga, terbukanya pasar dalam negeri. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman bagi perusahaan Astra ini yaitu persaingnya yang makin sini makin ketat. Yang kedua, adanya kompetitor sejenis. Yang ketiga, ada tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Yang keempat adalah minat baca pada majalah ini sangatlah minim. Sarannya, sehubungan dengan penilaian kinerja perusahaan Astra dengan analisis rasio keuangan, walaupun hasil perhitungan rasio keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang baik, ada baiknya manajemen tetap mempertahankan kondisi kinerja keuangan, bahkan meningkatkan untuk mempertahankan kelangsungan usaha atau going concern. Dengan demikian, pihak investor pun akan menilai manajemen layak untuk mengelola dana yang akan ditanamkan investor pada perusahaan. Yang kedua adalah sarannya memberikan pemetaan atau pembagian area yang lebih spesifik untuk salesman sehingga pemasaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Kritik dari saya untuk perusahaan Astra ini yaitu sebaiknya setiap kepala divisi merancangkan gathering secara terjadwal bersama divisinya agar mengetahui kebutuhan dan keinginan setiap bawahannya. Solusinya yaitu meningkatkan pembekalan secara matang untuk sales dalam hal penguasaan materi mengenai produk serta memberikan motivasi lebih tinggi sehingga lebih mudah dan bersemangat dalam memasarkan produk dan nantinya hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan volume penjualannya. Saya lanjut ke in-house jurnal majalah Kemenang. Saya di sini mengambil in-house jurnal Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur dikarenakan yang telah Ibu dikirim melalui link tidak bisa terbuka dalam majalah tersebut.
yaitu yang dipublikasikan oleh Kemenang yang bernamakan Bernas, berisikan 36 halaman dan diterbitkan dalam 2 bulan sekali secara berkala. Edisi ini adalah keluar di tanggal 23 Juli tahun 2022 sampai Desember, yang berjudul Kementerian Agama Progresif, Ceria, dan Responsif. Untuk bahasa utamanya dalam judul tersebut di edisi bulan Juli sampai Desember ini. Terus kita lanjut untuk menganalisis SWOT-nya, yaitu strength atau kekuatan. 1. Struktur organisasi Kanwil Kementerian Agama telah mewakili tujuan dan sasaran dalam bidang agama. Cita-cita para pendahulu bangsa tetap menjadi amanah untuk terus dijunjung. Kementerian Agama menjadi pasar agama-agama sehingga mencari nilai kebaikan apapun yang ada di sini. Yang ketiga adalah keberhasilan dalam membangun transformasi digital. Yang keempat adalah Kemenang memiliki komitmen kuat agama. Yang kelima adalah hubungan yang baik pengurus dengan anggota atau juga dengan masyarakatnya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. 1 adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pendaftaran, sepertinya pembatalan haji. Yang kedua, jumlah penyuluh agama yang belum mencapai target. Yang ketiga, indeks kerukunan umat beragama yang di bawah rata-rata nasional. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Yang satu adalah Kementerian Agama harus mampu menghadirkan sistem pelayanan masyarakat internal dan denexter yang berbeda, yang serba cepat, murah, mudah, dan transparan. Yang kedua, penggunaan sistem informasi. Yang ketiga, peran serta pemerintah, daerah, masyarakat, serta instansi lainnya dalam mencapainya target indikator kinerja. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Minat baca pada majalah ini sangat minim. Yang kedua, ketidakpastian alokasi anggaran disebabkan penghematan anggaran. Yang ketiga adalah masyarakat yang masih mengeluarkan zakat individu. Keempat adalah sengketa di masyarakat terkait tanah wakaf. Saran dan kritik saya terhadap Kemenang ini adalah kritik meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara pelayanan secara online dengan menyajikan sistem informasi secara lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga informasi selalu terbaru maksudnya. Yang kedua, apabila sasaran strategis dijalankan dengan baik, maka kantor wilayah Kementerian Agama ini dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai visi dan misinya. Saran saya untuk Kementerian Agama ini yaitu memaksimalkan mungkin segala potensi yang dimiliki lembaga berupa lingkungan, potensi, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya agar mampu bersaing dengan lembaga sejenis lainnya. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Harus seiring dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah meningkatnya kinerja pegawai dengan cara memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Cukup sekian dari saya. Apabila salah kata, salah ucap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.